Siang ini kita akan membahas satu tema tentang rugi jika tidak beramal soleh. Jadi siapapun ingin untung, siapapun ingin selamat, siapapun ingin aman, siapapun ingin bahagia, siapapun ingin sukses. Jadi selamat itu termasuk salah satu kebutuhan primer manusia. Jadi manusia itu tidak ada yang ingin rugi. Oleh karena itu kita akan mencoba mengkaji tentang rugi jika tidak segera beramal soleh. Jadi amal soleh itu harus cepat-cepat. Amal soleh itu jangan ditunda-tunda. Jadi rugi jika tidak segera beramal soleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti akan melakukan apa, besok akan melakukan apa. Dan ini Allah ingatkan lewat firman-Nya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Jadi tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat. Termasuk juga adalah para nabi dan para rasul. Qul, katakan olehmu Muhammad, innamal ilmu indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu adanya di sisi Allah. Jadi rasul termasuk malaikat tidak dikasih bocoran. Kemudian wa yunazzilul ghaits, dan dia yang menurunkan hujan. Jadi manusia tidak tahu kapan hujan, di mana hujan, berapa lama hujan itu, berapa banyak hujan itu, apa dampak yang ditimbulkan oleh hujan itu, manusia tidak tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di dalam rahim, yaitu janin. Jadi janin itu ketika berumur 120 hari dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu, dicatat 4 perkara yang digaibkan. Yang pertama adalah ajalnya. Manusia tidak tahu kapan mati. Yang kedua adalah rezeki. Sampai mati rezekinya itu berapa banyak yang Allah berikan. Demikian pula tentang amal. Amal apa saja yang dilakukan manusia tidak tahu. Demikian pula tentang nasib. Apakah termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia? Apakah termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi? Tapi kemudian Allah ngasih hidayah, ngasih petunjuk bagaimana supaya hidup itu tidak rugi, bagaimana supaya hidup itu untung terus. Di antaranya adalah jangan menunda-nunda amal soleh. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Jadi kata Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Kita nggak tahu besok mau apa kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengenal. Jadi hidup itu harus hati-hati. Hidup itu harus mawas diri. Hidup itu harus betul-betul memperhatikan waktu, mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab rugi kalau kemudian hidup di dunia ini tidak segera beramal soleh. Itu surat Luqman ayat 34 menjelaskan ada 5 perkara
yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rugi jika tidak segera beramal soleh karena ada 7 perkara yang ditunggu. Ya. Hidup itu sejatinya adalah menunggu. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, badiru bil a'mal sab'an. Kalian harus bersegera beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Ini yang sedang kita tunggu ya. Pertama, hal tantadiruna illa faqran, ya. Munsian. Tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa. Ya. Biasanya yang rajin ibadah tuh yang kaya atau yang miskin? Ya. Jadi kalau yang kaya tidak ibadah masih mending ya. 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 Tapi kalau yang miskin tidak ibadah, rugi dunia akhirat. Tapi ternyata Rasul menjelaskan, rata-rata kemiskinan itu suka bikin orang lupa. Ya. Jualan, untungnya nggak seberapa. Tapi kemudian ya, azan tidak didengar, qomat tidak didengar, ya, sholat ditinggalkan, ngaji kagak, itu kan, Bu, ya, rugi banget ya, rugi banget itu, ya. Padahal sholat itu luar biasa keuntungannya. Jadi orang yang tidak sholat itu rugi, Bu, ya. Orang yang tidak beriman itu rugi, orang yang tidak beramal soleh itu rugi, ya. Wal asri inna insana lafi khusrin, ya. Illa, kecuali ya. Jadi kata Allah semua manusia itu rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, serta saling berwasiat, saling berpesan, saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain dengan kesabaran, ya, dengan kebenaran, dengan kasih sayang. Kemudian auginan musgian, yang ditunggu oleh manusia itulah kekayaan yang melampaui batas, Bu. Ya. Biasanya orang kaya makin boros, Bu. Ya. Orang kaya makin kaya, kadangkala yang tidak butuh juga dibeli. Ya, biar. Jadi ada orang, Bu, saking kayanya, jadi dulu mobil yang paling bagus itu baby van, Bu. Jadi di depan rumahnya tuh ada 5 baby van tuh. Tapi kalau bepergian naik bajai, Bu. Ketika ditanya kenapa? Buat pamer aja, supaya tetangga tahu, ya, saya itu orang kaya. Ada yang gitu, ya. Itu ada orang yang makan, Bu, di restoran, ya, restoran mahal, Bu. Itu di meja makanannya tuh menunya banyak. Satu menu itu 1 juta paling murah, Bu. Ya. Kenapa? Karena tiap menu itu ditaburi emas, Bu. Iya. Jadi ada bacem tempe pakai emas, ya. Iya, Bu. Sayur lodeh pakai emas. Itu. Sambal cobek pakai emas. Jadi yang mahal itu bukan makanannya, apa, Bu? Emasnya. Itu prestisenya, Bu. Ya, hebat gitu kan. Jadi sebelum makan tuh lihat emas bertaburan di atas sambal. Itu orang kaya biasanya begitu, Bu. Makin kaya itu makin melampaui batas. Yang dibeli itu sebenarnya tidak dibutuhkan, Bu. Hanya untuk gengsi saja, untuk pamer saja. Itu yang ditunggu oleh manusia. Miskin bikin lupa, kaya bikin melampaui batas. Togo mutkian tuh menjadikan togut, Bu. Togut itu orang yang melampaui batas. Seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun itu tidak mau ibadah kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena merasa dirinya tuh paling kuasa, dirinya paling kaya, dirinya paling hebat. Ya. Sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada itu yang namanya Tuhan Musa itu. Ya. Demikian pula dengan si Qarun, dia lupa dengan kekayaannya. Ya. Kemudian au maradon mumsidan, atau penyakit yang merusak, Bu. Ya. Jadi tambah umur itu penyakit nambah banyak, Bu. Dan penyakit itu sifatnya merusak, Bu. Ya. Biasanya satu penyakit merembet ke penyakit lain. Ya.
Itu Bu, ya. Penyakit itu yang ini belum sembuh datang lagi penyakit lain. Ini belum sembuh datang lagi penyakit lain. Itu yang kita tunggu. Ya, yang kita tunggu itu kemiskinan, yang kita tunggu itu kekayaan, yang kita tunggu itu penyakit. Dan penyakit itu nggak pernah pilih bulu ya. Ya, nah, ini orang miskin kasih penyakitnya dikit aja. Nah, ini orang kaya kasih penyakitnya banyak. Ya. Ini orang kaya penyakitnya biasa-biasa aja. Ini karena miskin kasih penyakit yang parah, nggak begitu Bu? Ya. Tapi sifat dari penyakit itu mufsidan, merusak Bu. Ya. Mungkin yang di atas 60 tahun ke atas ya, itu penyakit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Ya. Dan itu bikin enak nggak Bu? Dikasih penyakit itu nggak enak Bu. Bukan bikin kuat tapi bikin lemah Bu. Bukan bikin senang malah bikin susah Bu. Ya. Makanya ada lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, bohong. Saya emang nggak mau dua-duanya ya. Sakit gigi sakit, sakit hati juga sakit. Ya, jadi yang ditunggu tuh penyakit Bu. Ya. Jadi makin lama tuh bukan makin sehat tapi makin sakit Bu. Au haraman, ya, mufnidan, atau masa tua yang melemahkan. Ya. Ya, ada orang yang dulu bisa lari, sekarang nggak bisa lari. Ada yang dulu bisa berjalan, sekarang tidak bisa berjalan. Bahkan ada orang yang sama sekali nggak bisa duduk. Nah, jadi berbaring aja terus Bu. Apa yang ditunggu Bu? Ya. Gitu. Jadi tua itu bikin lemah. Ya. Sakit itu merusak Bu. Kaya itu bikin orang melampaui batas, sedangkan miskin bikin orang itu lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, au mautan mujhizan, yang ditunggu oleh manusia ya adalah kematian yang menyergap tiba-tiba. Jadi setiap orang itu di samping tidak dikasih tahu kapan mati, di mana mati, tapi mati itu sendiri datangnya tiba-tiba. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, katakan ya, olehmu Muhammad, sesungguhnya mati yang kalian lari daripadanya itu akan menemukan kamu, akan mendatangi kamu, akan menjemput kamu. Ya, sekarang itu nggak tahu kematian sedang di mana Bu. Ya, sedang berjalan menuju kita. Ya. Nggak tahu udah sampai di mana Bu. Ya, kematian itu. Jadi akan menemukan kamu dimanapun kamu berada. Ya. Awid dajjal, ya, fasyarru, ya, ghaib yantadir. Tapi ada yang lebih dahsyat, ya, yang ditunggu oleh manusia. Apa? Dajjal. Ya. Dajjal itu adalah seburuk-buruk yang ditunggu. Ya. Walaupun Dajjal itu umurnya cuman sebentar, tapi bisa bikin semua orang kafir Bu. Semua orang tidak beriman. Ya. Awisa'ah fasa'ah adha wa amar, atau yang sedang kita tunggu itu hari kiamat. Ya. Jadi ada orang yang tidak mengalami hari kiamat, ada. Tapi ada orang yang menunggu hari kiamat. Tapi kita berdoa jangan sampai mengalami kiamat. Kenapa? Ya, fasa'atu adha wa amar. Karena yang namanya kiamat itu sesuatu yang sangat berat dan menakutkan. Ya. Jadi gunung meletus saja takut Bu ya. Ya. Banjir saja takut. Tapi kiamat itu bukan gunung meletus, gunung diangkat Bu. Jadi bumi diangkat, semua gunung diangkat, ya. Sementara kita ada di bumi ya, ya. Kemudian paduk kata, ya, dibenturkan, dakatan wahidah, dengan satu kali benturan. Ya. Itulah yang namanya hari kiamat. Ya. Yang namanya tsunami bukan dari satu laut. Jadi semua laut-laut itu disunamikan, ditumpahkan ke daratan.
Setelah lautan kosong dari air, kemudian lautan itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya rasa takut waktu itu. Dan orang tidak akan mampu menghadapinya. Dan itu yang ditunggu oleh manusia, ya. Jadi miskin, kaya, sakit, tua, ya, dajjal, kiamat, ya. Makanya segera beramal soleh, ya. Jangan ditunda-tunda, ya. Ngaji mana nanti Selasa depan, Selasa depan, ya. Udah Selasa depan lagi, saya gitu-gitu, Bu. Nggak boleh, Bu. Ya, zakat, infak juga jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian rugi jika tidak segera beramal soleh. Kenapa? Karena akan mendatangkan 2 fitnah. Ya. Kalau kita tidak menyegerakan beramal soleh, ada 2 fitnah. Fitnah itu ujian yang kita tidak akan mampu menghadapinya. Dan itu akan mendatangi kita. Pertama, fitnah akidah. Fitnah yang menyangkut dengan keyakinan, dengan keimanan. Ya, kemudian fitnah dunia, fitnah yang berkaitan dengan urusan dunia. Makanya kata Rasul, badiru bil a'mal fitanan. Ya, kaki ta'il laili al-mudlim. Jadi bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, pagi-pagi ada orang yang beriman, tapi sorenya kafir. Ya. Jadi pagi iman, sore kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafir. Ya, kemudian sorenya mukmin, paginya kafir. Ya, itu dahsyatnya fitnah. Ini fitnah akidah. Ya. Jadi kalau ada orang yang beriman kemudian kafir, itu fitnah. Ada orang yang Islam kemudian murtad, itu fitnah. Ya. Ya bi'adinahu ya bi'aradi minad dunya. Nah, fitnah yang kedua, ya, ada orang menjual agamanya demi tawaran dunia, ya. Ya, sekarang ya menjelang pemilu ya 14 Februari 2024, ada orang yang nawarin dunia, Bu. Ya. Sehingga ketika memilih ya yang dipilih adalah yang ngasih apa, Bu? Ngasih duit, ya. Ada yang ngasih beras, ya. Ada yang ngasih gula, ngasih susu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu, ya, bahwa yang dipilih yang benar ini A misalnya, tapi karena kemudian dikasih beras, dikasih duit, suruh milih B, ya, itu fitnah, fitnah dunia, ya. Jadi kita harus tahu siapa yang sebenarnya harus dipilih. Siapa yang seharusnya dipilih. Kalau kita sudah tahu, kita yakin ya disuap dengan uang sebanyak apapun, ya kita jangan mau, ya. Karena hidup itu adalah pilihan. Tapi pilihan orang yang hidup adalah kebenaran yang datang dari Allah, ya. Jadi mau milih yang hak silakan, mau milih yang batil silakan. Tapi kalau kemudian kita milih yang batil, nanti kita ketika haus di neraka, jadi dimasukkan ke neraka, Bu. Ketika haus akan dikasih minum yang panasnya setara dengan besi mendidih. Ya. Hati-hati, Bu. Ya. Makanya doa kita, ya Allah perlihatkan kepada kami yang benar-benar itu benar dan beri kami rezeki untuk mengikutinya. Ya, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk menjauhinya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kemudian kita salah milih. Yang batil diikuti, kemudian yang hak dijauhi. Akibatnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan di neraka itu kan panas. Ya, kemudian haus, pengen minum, dikasih minum, tapi minumnya air panas. Ya, panasnya setara besi mendidih. Yang kalau mau diminum sebelum air itu sampai di mulut, maka wajahnya sudah terbakar duluan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi nanti ada orang yang menjual agama dengan dunia, ada, Bu, ya. Gitu. Kemudian rugi jika tidak segera beramal soleh, ya, karena akan menyesal saat melihat azab Allah di akhirat.
dan memohon akan dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Jadi sebelum dimasukkan ke neraka, diperlihatkan neraka dulu, Bu. Ya. Jadi manusia nanti akan diperlihatkan di neraka itu, akan diperlihatkan neraka itu 2 kali. Pertama di alam kubur, kalau tidak bisa menjawab malaikat munkar dan nakir. Diperlihatkannya itu saat tidur. Jadi saat tidur itu mimpinya mimpi buruk. Ya, dia melihat neraka dengan segala siksaannya. Dan dia memohon kepada Allah agar jangan sampai kiamat itu terjadi. Ya, karena di alam kubur saja sudah menderita, ya, apalagi di neraka. Ya, beda dengan orang yang beriman itu. Ya, sama ditidurkan oleh Allah, tapi dalam tidurnya mimpi indah. Dia melihat surga dan segala kenikmatannya. Dan dia berdoa kepada Allah agar kiamat itu disegerakan. Ya. Yang kedua, manusia akan diperlihatkan azab neraka itu di mana? Di akhirat. Kapan? Sebelum dilemparkan ke neraka, sebelum dimasukkan ke neraka. Ya, itu ada dalam surat As-Sajdah. Ini materinya sudah saya share, Bu, ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, seraya mereka berdoa kepada Allah, baru iman kepada Allah setelah melihat neraka. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya, ini doa orang kafir, Bu. Orang kafir itu berdoa, Bu. Cuman di mana? Di akhirat. Ketika diperlihatkan neraka. Nah, di dunia mah nggak mau berdoa, Bu. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Ya. Jadi tidak hanya diperlihatkan neraka itu, tapi juga diperdengarkan suaranya, Bu. Ya. Saya pernah, Bu, jalan-jalan ke Gunung Salak, sampai puncak itu pas maghrib, Bu. Ya. Jadi kemudian sholat maghrib berjamaah. Ketika sholat maghrib itu mendengar, ya, suara apa, Bu? Suara itu apa namanya itu? Yang di gunung itu, Bu. Wah, menggelegar banget, Bu. Ya. Ngeri, Bu. Padahal lagi sholat tuh, suara itu, suara gunung itu. Kan itu bekas, itu kan gunung-gunung aktif yang mengapi, Bu. Ya. Jadi suara apa namanya, Bu? Kawahnya itu, ya, magmanya itu, mengerikan, Bu. Itu pas maghrib, saat sholat maghrib, benar-benar tuh suaranya tuh menggelegar, Bu. Ya, itu. Kemudian pas, ya, diputuskan tidak jadi, ya, tidak jadi itu. Tadinya mau camping di atas, tapi setiap saat mendengar itu menggelegarnya suara gunung itu. Ngeri, Bu. Akhirnya pada turun. Qadarullah, Bu. Di tengah jalan semua senternya mati. Ya, bayangkan, Bu. Ya. Padahal pada waktu naik, saya lihat ada tempat di mana jalannya kecil, ya, kemudian mepet ke gunung, tapi di sebelah kirinya jurang yang dalam, Bu. Ya. Itu semuanya mati senternya itu, Bu. Ya. Kemudian, ya, qadarullah, ya, Allah masih menyelamatkan kami sampai di bawah. Nah, kemudian pas mampir di warung, ya, habis dari mana? Itu dari atas. Kok nggak mati, katanya gitu. Iya, kenapa? Karena kalau sudah maghrib itu awan beracun turun, Bu. Awan beracun turun ke bawah. Jadi sebelumnya ada 50 orang mati di atas, Bu. Ya, kenapa? Karena tidak turun sebelum maghrib. Ya, ini karena niatnya ibadah, mungkin, ya. Ya, niatnya juga tadabur alam. Ya, karena tadinya mau camping tapi ngeri mendengar suara gunung, akhirnya turun dan semua senter baterai mati, Bu. Ya, dan alhamdulillah sampai di bawah. Siapa? Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi orang kafir itu kenapa sampai berdoa, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, ya, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan kebajikan, amal soleh, sungguh kami akan adalah orang-orang yang yakin. Tapi yakin di sana gak ada manfaatnya, Bu. Ya.
Jadi neraka diperlihatkan, tapi dalam waktu yang sama neraka juga diperdengarkan suaranya yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Kemudian rugi jika tidak segera beramal soleh. Kenapa? Karena akan menyesal ketika dijemput kematian saat sakratul maut. Ya. Jadi sampai sakratul maut masih saja maksiat, masih saja tidak sholat, masih saja melanggar perintah Allah. Maka saat dijemput dengan kematian, di mana harus mengalami sakratul maut, saat itulah ya penyesalan yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu bagaimana ya caranya supaya kita tidak menyesal saat dijemput sakratul maut? Apa bentuk amal solehnya? Bentuk amal solehnya adalah ya di antaranya adalah infak dan sedekah. Ya. Jadi jangan tinggalkan infak, jangan tinggalkan sedekah, supaya saat sakratul maut karena dijemput kematian tidak akan menyesal. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqulu Rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Ini perkataan orang yang menyesal saat sakratul maut. Jadi dia berkata dengan penuh penyesalan, ya Allah, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, ya, sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Ya. Jadi beramal soleh, bersedekah, insya Allah ya, tidak akan menyesal saat dijemput, ya, oleh sakratul maut. Ya. Itu barangkali, ya.